Kosong Siti. Nah aja. Enggak. Supervisi ra sih. Hah? Supervisi ra. Nanti minggu depan aku mah. Si lama. Tapi sekarang aku seperti busuk mah. Tutup tutup rapor.
Ya, Assalamualaikum semuanya, selamat bergabung yang sudah join. Silakan untuk membuka videonya adik-adik dan merename namanya, nama underscore kelas ya, biar ibu tahu dari kelas mana aja nih yang sudah pada masuk. Oke, selamat datang untuk Pak Wawan Sukwana. Ya, selamat datang Ibu. Ya, adik-adik ibu tunggu waktunya untuk join, bergabung 5 menit lagi ya. Adik-adik silakan sebelum dimulai persiapkan alat tulis, buku paket matematikanya, dan buku tulisnya juga. Ya, bagi yang baru bergabung, silakan dipersiapkan alat tulis dan yang lainnya. Namanya, silakan di-rename nama underscore kelasnya kelas apa. Tata tertibnya, tetap membuka videonya walaupun speakernya masih di mute ya. Nanti kalau misalkan ibu mempersilahkan unmute, kalian boleh unmute. Tapi untuk video tetap masih dibuka. Irma kelas Sumaya, silahkan videonya dibuka. Belva. Iya. Marta, kemudian siapa lagi nih yang belum dibuka nih? Ibu panggilin ya. Sarah, videonya silakan dibuka, Sarah. Nah, kelihatan nih. Kalian udah pada mandi belum? Sekarang udah pada mandi ya? Udah, oke sip. Gimana olahraganya tadi? Segar? Gak apa-apa, boleh jawab aja, buka aja unmute-nya. Oke, sudah ada 39 orang. Masih harusnya ada 64. 3 menit lagi ya. Sambil menunggu, kalian bisa sambil membuat sumbu koordinat yang grafik koordinat sampai 15 satuan. Atau mempersiapkan alat tulisnya, silahkan. Sudah 49 orang. Iya, Belva masih belum dibuka kameranya Belva. Leviana, Nurul. Alhamdulillah sudah ada 49 orang. Silahkan untuk ketua kelasnya, ketua kelas masing-masing, menginformasikan kepada teman-temannya yang belum ikut bergabung di pembelajaran matematika. Dihubungi lagi ya untuk bergabung sampai jam 8.40 baru kita mulai pembelajarannya.
Ibu mau cek sound dulu, silakan dibuka mute-nya, unmute. Suara Ibu terdengar jelas apa tidak? Jelas ya, Bu. Terdengar jelas ya? Iya, alhamdulillah. Terus Ibu mau cek juga, ini Ibu mau share screen. Share screen-nya terlihat tidak? Sudah? Sudah ada di ruangan? Terlihat ya, Bu. Terlihat ya. Alhamdulillah. Bisa. Waktunya sudah jam 8.40. Kita akan mulai sambil menunggu yang lain. Ibu mau dibuka dulu pembelajarannya oleh ketua kelas. Yang sudah ada ketua kelas Sumayah, ada? Ketua kelas Sumayah siapa ya? Roisah kelas Sumayah. Silakan Roisah kelas Sumayah. Kalau belum, Roisah kelas Halimah. Nanti Sumayah berarti penutupnya saja. Roisah kelas Halimah. Herni, Andin, kelas Halimah siapa? Roisahnya, Andin. Nggak tahu, Ibu, aku kelas Sumayah. Iya Sumayah dulu tuh. Sumayah siapa Roisahnya? Rafaifa. Rafaifa sudah ada belum Rafaifa? Rafaifa, oh belum ada Rafaifa. Oke, kelas Halimah dulu deh. Judit kelas Halimah siapa Judit? Roisahnya. Alicia. Siapa? Alicia. Roisahnya siapa? Dersya. Alicia sudah ada sepertinya. Silakan Neng Alisa kelas Halimah untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Dari pembukaan, salam sampai berdoa mau belajar ya. Silakan untuk Roisah kelas Halimah kita membuka pembelajarannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Alisa. Ya, ketika Ibu bertanya, silahkan kalian langsung buka speakernya saja ya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, maju bersama Allah, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, adik-adik semuanya. Oh ya, matematika. Kalau misalkan kita pembelajaran secara langsung, Ibu punya jargon khusus untuk pembelajaran matematika. Tolong dengarkan baik-baik ya. Kalau Ibu bilang matematika itu, kalian jawabnya mudah, mudah banget. Amin, gitu ya. Atau gimana ya mudahnya ya? Mudah banget. Amin. Oke. Jadi itu akan mensugesti kalian bahwa pembelajaran matematika itu mudah. Seperti apa ya? Ya pokoknya mudah lah ya. Oke, Ibu akan mengetes semangat kalian di pagi hari ini. Silahkan dibuka speakernya. Matematika itu mudah banget. Amin. Iya, alhamdulillah. Mudah ya. Insya Allah, Allah mudahkan. Ini siapa lagi yang di kolom meja? Ya, insya Allah Allah mudahkan ya pembelajaran kita pada hari ini untuk mempelajari matematika. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika tentang menghitung keliling dan luas bangun datar ya adik-adik ya. Dan sedikit mengingatkan Ibu tentang titik koordinat pembelajaran sebelumnya.
Kita lihat dulu. Siapkan alat tulisnya ya. Siapkan alat tulisnya. Oke. Terlihat ya semuanya ya. Kita akan belajar sistem koordinat. Ini merupakan pertemuan terakhir adik-adik. Pertemuan terakhir karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan siap-siap ulangan, penilaian harian, dan di minggu terakhir bulan November tanggal 30 itu udah masuk PAS ya. Jadi tolong persiapkan baik-baik. Fokus belajarnya, tidak membuka situs yang lain selain Zoom dan WA yang WA grup ya, WA grup pembelajaran kita. Siap? Oke, bismillah ya. Sistem koordinat. Kita cek, masih ingat ini apa namanya? Arah mata angin. Sudah Ibu jelaskan ya hubungannya dengan sistem koordinat Kartesius. Ibu ingatkan lagi. Nah, manfaatnya kita mempelajari sistem koordinat Kartesius itu adalah salah satunya ada kaitannya dengan arah mata angin. Nah, arah mata angin ini sangat dibutuhkan oleh gambar apa ini? Gambar kapal dibutuhkan oleh seorang apa ya? Kalau mobil masuk pir, nah betul sekali, nahkoda kapal. Untuk apa nahkoda kapal membutuhkan arah mata angin? Ayo, siapa yang mau menjawab? Untuk apa nahkoda membutuhkan arah mata angin? Untuk apa ya? Silahkan yang menjawab. Siapa nih keaktifannya Ibu akan tulis ya. Untuk apa nahkoda membutuhkan arah mata angin? Ibu tunjukin lagi. Oke, ini nggak ada yang mau jawab nih. Nahkoda kenapa butuh? Ya, tadi betul. Nahkoda yang menyupiri, mengendarai kapal laut ini untuk menentukan arah dan tujuan. Untuk menentukan arah agar mencapai tujuan yang ditentukan bersama-sama ya. Ini mau kemana nih tujuannya? Sama saja dengan komando dari, kalau pesawat apa ya? Yang mengendarai pesawat? Iya, pilot dan kopilot juga sama. Ini dibutuhkan oleh pilot dan kopilot. Arah mata angin. Sistem koordinat dibutuhkan oleh nahkoda, kemudian pilot dan kopilot. Ini gambar apa ya? Peta. Kalau lihat peta ingat siapa? Ingat Bu Endang nggak? Ingat Bu Endang ya. Nah, di peta ini juga kita bisa menentukan letak geografis suatu daerah itu menggunakan sistem koordinat Kartesius. Pernah nggak kayak misalkan gempa nih, gempa di daerah mana? Itu kan dicari titik koordinatnya, letaknya di mana, berapa skala Richter, ya kan? Ya. Itu menggunakan sistem koordinat Kartesius. Nah, selanjutnya apa coba ini? Apa ya ini ya? Ada yang suka main ini? Catur. Betul. Ada yang admit. Nah, papan catur. Ternyata sistem koordinat Kartesius juga dipakai oleh untuk strategi berperang adik-adik. Masya Allah ya. Ini titik koordinatnya seperti ini. Nanti kan raja di belah mana? Ibu jadi nggak apa-apa ya, multilingual ya bahasanya ya. Bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Raja di mana, Fatih di mana, nanti lewatnya seperti apa, ini. Itu ada strateginya. Ada 15 negara yang menggunakan strategi perang menggunakan sistem koordinat Kartesius. Ya, Masya Allah. Ada lagi nih. Oke, nah ini dia yang digunakan oleh umat Islam untuk menentukan arah Sholat. Kiblat ya, kiblat kita. Oke, Masya Allah banyak banget manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita mempelajari sistem koordinat Kartesius ini ya adik-adik ya. Minimalnya untuk kita sebagai pelajar, waktu middle challenge sudah Ibu jelaskan, kalian suruh membuat apa ya waktu itu ya? Denah rumah juga itu merupakan aplikasi dari sistem koordinat Kartesius. Kita bisa menuju ke tempat tertentu dengan membaca denah ya yang sudah kalian bikin. Alhamdulillah, terima kasih hasilnya bagus-bagus ya. Kelas Sumayah dan kelas Halimah. Oke.
eh, suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkisah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus bagi kami. Lalu bersabda, "Ini adalah jalan Allah." Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan. Garis tersebut lalu bersabda, "Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepada jalan itu." Kemudian beliau membaca dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya." Ya, insya Allah ini hadisnya sahih. Hubungannya apa sih kaitannya nih sama sistem koordinat Kartesius, hadis ini, dan ayat Al-Quran ini? Kita ibaratkan seperti nahkoda kapal tadi ya, dan arah mata angin. Sudah bisa menentukan tujuan. Jalannya ke dia, misalkan, jalannya ke sini nih, bukan ke sana. Terus ini tidak sesuai dengan arah tujuan. Dia bakal nyampe enggak ke tujuan yang dia inginkan atau ke tempat yang dia inginkan? Bakalan sampai enggak kalau tidak sesuai dengan arah? Tidak. Tidak? Ada jawaban lain? Mungkin sampai enggak? Sampai. Sampai. Kenapa sampai? Perbedaannya apa? Dia sampai, tapi lama, akan lebih lama, dan bisa jadi ketika di tengah perjalanan ada badai, dia bisa tenggelam, ya, bisa jadi. Sama pun dengan kita. Kalau kita ke jalan yang lurus, sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi, ya insya Allah akan sampai kepada tujuannya. Tapi kalau kita misalkan kemana heula gitu tah ya, nyampe sih, bisa aja sih kita bertaubat, tapi kan kita nggak tahu usia kita sampai mana, ya, usia kita sampai berapa tahun, sampai berapa lama gitu. Jadi mengingatkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan berbuat baik ya. Ini di kalian judulnya ketutup gak, Neng? Nah, ini ketutup gak? Tulisannya apa? Hadis Rasulullah ya. Kebaca ya. Hadis Rasulullah. Oke, lanjut ya. Yang kedua, sistem koordinat Kartesius. Ini tadi awalnya kita belajar arah mata angin, yang nantinya arah mata angin ini kita akan menggunakan grafik koordinat Kartesius atau sumbu koordinat Kartesius. Ya, yang mana dari barat ke timur kita jadikan apa? Garis horizontal ini jadi koordinat apa? Dari barat ke timur? X. X, betul sekali. Dari selatan ke utara itu koordinat apa? Y. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan ini ya, sudah bukan arah mata angin lagi. Jadi kita punya koordinat X dan koordinat Y. Sistem koordinat Kartesius dibentuk oleh dua garis yang saling memotong tegak lurus. Untuk membuat sistem sumbu koordinat, dua buah garis yang memotong tegak lurus pada titik pusatnya yaitu 0,0. Dua buah garis tersebut disebut, nah yang garis ini horizontal adalah koordinat X, betul ya tadi. Dan garis yang vertikal ini adalah koordinat Y. Dengan ketentuan semakin ke kanan, nilai X semakin semakin ke kanan, nilai X semakin Positif. semakin besar ya. Besar. Semakin besar. Tapi bisa jadi sih X-nya kalau di sini tetap negatif tapi nilainya besar ya. Ya, juga sama, semakin ke atas nilainya semakin besar. Oke, dan di sini juga ada 4 kuadran adik-adik. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kita simak video berikut ini ya. Udah di atas. Terdengar tidak adik-adik?
Oke, siapa bilang belajar matematika itu sulit? Mudah kan matematika itu ya? Karena matematika itu mudah banget. Amin. Amin. Iya. Matematika itu mudah ya, nggak ada yang sulit kalau kita mau mempelajarinya. Oke, selanjutnya ya. Next. Istilah dalam koordinat kartesius. Tadi ya sudah disebutkan yang X horizontal, Y vertikal. Absis itu apa? Absis itu koordinat. Absis? Absis adalah koordinat X. X. Kalau ordinat itu adalah koordinat Y. Nah, untuk menentukan titik koordinat itu harus huruf kapital, ya adik-adik, A, B, C sampai Z, tapi hurufnya huruf kapital. Misalkan A dalam kurung, absis dulu yang ditulis, koma baru ordinatnya, atau X dulu baru Y. Contoh A 2,3. Ini ya, di sini 1, di sini 2. Berarti absisnya 2, ordinatnya berapa? Ordinatnya 3. Betul, didapatlah titik koordinat A di sini. Ya adik-adik, jangan sampai terbalik ya. Jadi 2,3, 2-nya yang di sini, 3-nya yang di bawah. Hati-hati, karena yang pertama ditulis adalah absis dulu, baru ordinat. Tadi ya, ini ada kuadran 1, 2, 3, 4. Di mana kuadran 1, absisnya itu positif, dan ordinatnya bernilai positif. Kuadran 2, absisnya bernilai negatif dan ordinatnya bernilai positif. Kuadran 3, kedua-duanya bernilai negatif. Kuadran 4, absisnya bernilai positif dan ordinatnya bernilai negatif. Sampai sini dulu nih, ini persepsi yang kemarin. Sudah dipelajari ya sebenarnya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Sebelum kita berlanjut ke materi yang hari ini, sudah paham? Paham, Bu. Paham. Silakan yang mau bertanya boleh bertanya ya.
Insya Allah paham ya. Kita akan menuju ke materi hari ini, menghitung keliling dan luas bangun datar. Nah, dari sumbu koordinat tadi ternyata 4 titik koordinat bisa dibentuk bangun datar. Ini contohnya adalah bangun datar apa ini? Bangun datar apa ini? Persegi. Betul, persegi panjang. Persegi panjang dengan titik koordinat A-nya 1, -2, B 8, -2, C 1,2, D 8,2. Nah, sekarang tujuan kita hari ini bisa menghitung nih keliling dari bangun datar ini. Nanti setelah keliling kita baru keluas ya. Tolong perhatikan, artinya kalau keliling bangun datar kita harus menentukan panjang dan lebar dari persegi panjang ini. Ya, betul. Panjang dan lebar dari persegi panjang ini. Untuk menentukan panjangnya seperti apa, Bu? Kan ini bukan sentimeter, Bu. Jadi gimana dong? Nah, oke adik-adik. Menentukannya bisa dengan menghitung selisihnya, adik-adik. Kita lihat ya. Selisihnya mulai dari sini. Kalau panjang dari A ke B, apa dari B ke C? Yang panjang yang mana ya? Dari A ke B apa B ke C? A ke B. Dari A ke B. betul. B. Dari A ke B. Kita lihat kalau panjang ini dari A ke B ini tuh dia masuknya garis absis apa garis ordinat ya? Absis. Absis. Kita lihat absis A berapa? 1. 1. Absis B Satu. berapa absis B? 8. 8. Selisihnya 8. berarti koordinat yang nilainya besar dikurangi dengan koordinat yang nilainya kecil. 8 dikurang 1. berapa? 8 1. kurang 1. 7. 7. Gampang kan? Ya, berarti panjangnya 7. 7 apa, Bu? Bukan 7 cm ya, adik-adik. Karena ini per kotak hitungannya disebutnya satuan. Jadi, 7 satuan. Atau mau manual juga bisa. Kotaknya aja dihitung. Ya kan, setiap satu kotak satu satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya? Tapi asal-usulnya dari situ ya, pengselisih absis. Oke, selanjutnya. Sudah nih, panjangnya 7 satuan, lebar. Lebar ini masuknya garis apa ya, adik-adik? Ordinat. Ordinat. Ordinat B dan C. Kita lihat. Ordinat C berapa? 2. 2. Ordinat B? Ordinat B? Negatif 2. Nilai Negatif 2. betul. Nilainya yang paling besar 2 apa negatif 2? 2. 2. Berarti 2 dikurangi negatif 2. Ya. Min kali min jadi Plus. plus. Artinya 2 ditambah 2. Berapa 2 tambah 2? 4 ya. Atau bisa hitung manual. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan. Terus keliling, bentar. Nah, keliling persegi panjang rumusnya apa ya? Ada yang masih ingat keliling persegi panjang? P kali L. P kali L, keliling apa luas? 2 Luas. 2 kali? 2 kali P kali L. Ya, betul. Yeay, kasih ongkos dulu dong. Siapa tadi banyak yang jawabnya ya? Oke, 2 kali panjang tambah lebar. Sip. Ya udah tinggal dimasukin aja ya. Diketahui panjang 7, lebar 4, ditanya keliling, jawabnya 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 7, lebarnya 4. 7 tambah 4, 11 kali 2, 22 satuan. Oke. Untuk keliling bangun datar, sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah ya? Sudah paham ya? Mudah kan? Matematika itu? Mudah? Mudah banget. Amin. Iya, siap? Maju ke luas ya adik-adik. Nanti kita akan ada latihan soalnya ya. Menghitung luas bangun datar.
Masih yang sama soalnya, bedanya ditanyanya luas. Tadi udah menentukan panjang sudah bisa, lebarnya sudah bisa. Tadi ada yang menjawab rumus luasnya. Apa tadi luas persegi panjang? P kali P L. kali L, panjang kali kali L. lebar ya. Berarti berapa dong? Luasnya berapa dong? 28 Betul sekali, 28 apa? satuan. Sip. Deal sama ya, fix ya, 28 satuan. Sudah bisa? Sudah? Insya Allah. Ini mau masuk ke latihan soal nih, gimana? Sudah siap? Atau mau dilihat-lihat dulu? Ini ya, ini keliling. Oke. Nanti kita kuis nih ya, abis ini ya. Nah, ini luasnya. Oke, sudah ya. Siapkan buku catatannya. Siapkan buku catatannya. Boleh kalian dicatat dulu yang bagian penting-pentingnya saja. Mungkin untuk menghitung panjang, menghitung lebar, gimana caranya? Boleh. Catat yang penting-pentingnya. Menghitung keliling dan luas bangun datar. Ini paling ya, ini yang penting-pentingnya. Ibu beri waktu untuk menulis hanya 5 menit saja. Oke, ini untuk keliling. Untuk yang luas, ininya nggak usah ditulis lagi ya. Jadi kalian nanti tinggal penyelesaiannya aja. Keliling. Nah, ini untuk luas. Tadi keliling ya, ini luas. Bedanya hanya di rumusnya aja ya, adik-adik. Nanti tinggal kalian masukin aja berapa panjang, berapa lebarnya. Waktunya 2 menit lagi. Sambil, kalau yang udah selesai, boleh sambil dibaca-baca. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya. Gimana nih? Ada yang ditanyakan tidak menghitung keliling dan luas bangun datar? Mudah ya? Insya Allah mudah ya. Oke adik-adik, waktunya sudah habis untuk menulis. Kita lanjut. Kuis. Siap-siap? Fokus. Oke. Ibu punya 2 buah bangun datar. Di dalam sistem koordinat Kartesius, di dalam sumbu, ada bangun datar persegi panjang dan segitiga. Silahkan sebutkan posisi titik koordinat dari A, B, C, dan D. Boleh diisi di chat-nya? Silakan. Boleh diisi di chat, sebutkan posisi titik koordinat A, B, C, dan D. Ayo di chat nama dan kelas ya, sebutkan sama nama dan kelasnya. Oh, ibunya nggak bisa lihat chatnya nih. Oh, di sini. Ada 3 orang.
Mana chatnya ya? Oh, nggak bisa lihat chat nih. Ayo, sudah ada yang menjawabkah? Posisi titik koordinat A, B, C. Kok nggak bisa lihat chatnya nih? Ah, eh. Oke. Nah, udah ada yang cocok nih. Yang sudah menjawab Nelly, kelas Sumaya, Kansa, kelas Sumaya, Alisa baru yang C-nya aja ya, Lis. Mana nih? Oke. Ya, betul. Jawabannya adalah titik koordinat A 2,2, titik koordinat B 7,2, titik koordinat C 7,5, dan titik koordinat D 2,5. Mana ya tadi chatnya nih? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu akan cek nanti chatnya. Pertanyaan selanjutnya, sudah ya yang pertanyaan pertama. Berapakah nilai panjang dan lebar dari bangun tersebut? Silakan bisa lihat di chatnya. Bisa klik di chatnya. Mana sih nih chatnya? Nilai panjang dan lebar dari bangun tersebut. Rafaifa. Jawabnya boleh di chat ya. LTH. Oke. Sudah ada yang menjawabkah? Ibu chatnya hilang lagi nih. Berapakah panjang dan lebar dari bangun tersebut? Ada yang sudah menjawab belum nih? Chatnya masih kosong. Ibu nggak bisa lihat chatnya, kalian di grup aja deh. Boleh di grup kelasnya masing-masing. Nama, kelas, sama jawabannya. Panjang dan lebar dari bangun datar persegi panjang ini ya. Wah, udah ada yang jawab nih. Neng, di grup aja nggak apa-apa. Ntar Ibu lihatnya di grupnya. Oke, di kelas Halimah sudah ada yang menjawab nih kelas Halimah. Askia, Dersya, Salma. Ini siapa namanya? Farha. Oke, Naura. Di kelas Sumaya, coba Ibu cek. Sumaya. Oke, sudah ada yang menjawab juga. Nurul Iza, Herni Andin, Asfa, Sarah Asfa, Kanaya, Kansa, Sopa. Waduh, banyak. Oke, sip. Kita cek ya, sudah ya. Kita cek betul apa salah. Panjangnya 5 satuan dan lebarnya 3 satuan. Yeay, betul. Oke, sekarang yang C. Siap-siap, kita sudahi dulu jawaban yang B. Tentukan berapakah kelilingnya. Silakan. Jawabnya di grup lagi aja ya, biar Ibu bisa langsung baca. Kalau di chat, share screen jadi sulit nih buka chatnya. Silakan, kelas Halimah dan Sumaya menjawab nomor 1C, nama juga ya. Kalau kelasnya mah udah ada di grup, tuliskan namanya saja. Tentukan keliling dari bangun tersebut. Keliling.
Harus lengkap dengan satuannya apa? Harus lengkap ya. Oke, sudah ada yang jawab. Azkia, Dersya, Salma, Sahla. Ya. Sudah banyak nih. Sumaya. Sumaya belum ada nih. Sumaya belum ada yang jawab. Berapakah kelilingnya? Kanaya pakai satuannya ya, Kanaya. Oh, udah. Zakira, Kanaya belum pakai satuannya. Nelly juga. Diperbaiki lagi. Harus pakai satuannya ya. Oke, betul. 16 satuan. Sip. Oke, mantap. Wah, ini mah dapat poin semuanya nih. Ini poinnya gimana nih? Nggak usah ulangan ya? Nggak usah ulangan nih, nilainya udah bagus-bagus nih. Oke, sudah selesai di 1C. Oh, ini bisa kelihatan. Lanjut ya. Oke, banyak banget. Sudah, kita sudahi saja. Yang nomor 2. Perhatikan segitiga EFG. Kita langsung ke segitiga EFG. Kita lihat pertanyaannya. Ini ya. Kelilingnya, tadi jawabannya belum di-share. Jawabannya adalah panjangnya 5 satuan, lebarnya 3 satuan, 5 tambah 3, 8, dikalikan 2 jadi 16 satuan. Sekarang, lanjut. Betul semua ini ya, 16 satuan nih jawabannya betul semua. Lanjut, 2A. Sebutkan posisi titik koordinat dari E, F, dan G. Silahkan kirim lagi ke grupnya dan sebutkan namanya. Titik koordinat E, F, G. Lengkap ya, tidak satu titik aja. Titik E, F, dan G. Waduh, Arla nih udah ancang-ancang nih Arla nih. Arla udah mau jawab nih, ketik. Terus siapa lagi nih? Ayo Halimah, silakan. Sumaya. Sebutkan posisi titik koordinat dari E, F, dan G. Belum ada yang jawab di kelas Halimah. Di kelas Sumaya juga sedang mengetik. Titik koordinat dari E, F, dan G. Pakai tanda kurung ya, seperti ini ya. Huruf kapital, tanda kurung, absis, koma, ordinat. Kapital, tanda kurung, ya. Andin, diperbaiki lagi, Din. Pakai tanda kurungnya, Din. Oke, untuk kelas Halimah, Ibu cek deh kelas Halimah. Nah, Halimah juga pakai tanda kurung ya, Haura, Salma, terima kasih jawabannya. Pakai tanda kurung, Neng. Karena penulisan juga itu penting ya. Kalau nggak pakai tanda kurung itu artinya kayak 3,2, -5, 4, beda lagi ya. Kalau pakai kurung ini artinya dia adalah titik koordinat. Sudah banyak yang menjawab. Kita lihat jawabannya ya. Kita samakan. Jawabannya adalah jeng. Ya. E 3,-2, F 3,-5, G 5,-5. Alhamdulillah tidak ada yang tertukar ya. Jadi titik koordinatnya sesuai, tidak titik koordinat tertukar. Nanti jadi judul film ya. Titik koordinat yang tertukar. Oke, lanjut ya adik-adik. Yang B. Berapakah nilai alas dan tinggi dari bangun tersebut? Alas dan tinggi dari bangun tersebut. Silakan. Tinggi dan alas dari bangun tersebut. Silakan dikerjakan. Masukin jawabannya ke grup WA-nya ya. Tinggi dan alas dari bangun tersebut. Alas dan tinggi. Iya, Monica. Monica, ayo yang baru pertanyaannya Monica. Jawab Monica. Alas dan tinggi dari bangun segitiga tersebut. Alas, jangan sampai tertukar ya. Oke, kelas Sumaya sudah ada Sarah dan Anissa yang menjawab. Boleh sama caranya mungkin? Mau dijelasin sama caranya boleh? Biar Ibu tahu itu tidak copy paste.
Iya. Oke, sip. Alas tinggi. Kelas Sumaya sudah banyak yang mengirimkan. Iya, sip. Kita cek ya. Sudah, kita cek. Nah, alasnya 2 satuan, tingginya 3 satuan. Hati-hati, jangan sampai ada yang tertukar. Alasnya 2 satuan, tingginya 3 satuan. Sip ya. Kita bisa manual aja ya. 1, 2, atau 1, 2, 3. Atau enggak mengurangi atau selisih dari absis dan ordinatnya ya adik-adik. Selanjutnya, silahkan tentukan luasnya. Luas segitiga rumusnya adalah, ada yang tahu luas segitiga rumusnya? Setengah alas kali tinggi. Ya, betul sekali. Setengah alas kali tinggi. Isinya di mana? Dikirim ke grup dengan menggunakan caranya ya. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa, tingginya berapa bagi 2. Biar bisa ketahuan nih, nggak langsung jawabannya. Silahkan, luasnya berapa ya? Sudah ada yang menjawabkah? Zahra, oke. Monika. Siapa ini? Belva. Belva, kasih nama Belva. Sama satuannya apa, Bel? Kasih nama satuannya Belva. Oke. Sip, sip, sip. Sarah pakai caranya Sarah, soleha. Nelly juga cantik pakai caranya. Oke, Kanaya sudah menjawab, Jakira sudah, Sarah sama Nelly enggak sah. Harus pakai cara. Oke. Oke, sip, 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 sip. Oh, udah. Yang enggak pakai cara nanti Ibu enggak masuk poin ya. Yang pakai cara silakan. Pakai caranya. Oke, sip. Setengah kali alas kali tinggi. Iya, astagfirullah hasilnya 30, maaf. Askia, kenapa Askia? Oh, oke, Askia, sip. Ya, Anyelir juga sudah menjawab. Sahla, jadi jawabannya apa Sahla? Itu masih 1 sama 6. Hati-hati. Sumaya. Chelsea sudah, Kayla oke, Aurel oke, Muza, Sarah, Asfa, Naura, sip, sudah banyak. Kita cek ya jawabannya. Tentukan luasnya. Alas kali tinggi. Ibu belum dibagi 2. Ibu belum dibagi 2 segitiga. Ibu yang salah deh jadinya. Maaf ya, kesalahan bukan pada Anda, tapi pada PowerPoint-nya. Berarti ini tinggal dibagi 2 ya. Kita langsung diperbaiki saja. Oke. Sip. Nah, 2 kali 3, kemudian dibagi 2. Sama dengan 6 dibagi 2. 3 satuan. Begini ya adik-adik ya. Sepakat ya? Oke, jawabannya adalah 2C. Luasnya 3 satuan. Yeay, kasih aplaus dong buat kita semuanya. Mudah kan ya? Matematika udah. Sekarang kita belajar cuma gini doang. Menghitung keliling dan luas dari bangun datar. Mudah ya? Oke, ini sekarang kalian siapkan buku tulisnya. Penggaris boleh. Dan alat tulisnya, karena kita akan menggambar adik-adik. Udah ya? Yang ini mau ditulis dulu atau gimana? Atau di screenshot? Silahkan boleh di screenshot, nanti kalian bisa tulisnya setelah pembelajaran. Bisa di screenshot pertanyaannya. Nanti dulu.
Udah ya, screenshotnya ya. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Latihan soal. Nah, adik-adik, di sini ada gambar Ka'bah. Sekarang tugasnya adik-adik, buatlah gambar letak Ka'bah pada grafik koordinat dengan ketentuan titik koordinatnya sebagai berikut. Jadi adik-adik membuat dua sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Ini positif semua ya, berarti ada di kuadran 1. Silakan absisnya sampai 14 satuan atau sampai 15 satuan. Ordinatnya juga ke atasnya sampai 15 satuan. Ke bawahnya mah nggak usah panjang-panjang. Jadi cuma ke kanan dan ke atas saja. Ya. Silakan dibuat di buku tulisnya. Jawab pertanyaan yang A untuk digambar, pertanyaan yang B berbentuk bangun datar apakah alas Ka'bah? Kemudian dihitung kelilingnya dan tentukan luasnya. Silakan adik-adik, Ibu beri waktu. Ibu beri waktu 8 menit ya. Gampang lah insya Allah. Ibu beri waktu 8 menit untuk membuat ini di buku tulis. Jangan dulu difotokan ke grup. Nanti ketika Ibu berbicara, silakan share ke grup baru share. Jangan dulu ya, sebelum Ibu bilang suruh share. Silakan dikerjakan, waktunya 8 menit dari sekarang. Kan? Kalau ada yang mau ditanyakan, Bu saya nggak ngerti maksudnya apa, boleh. Ada yang nggak paham pertanyaannya? Jadi yang kalian gambar itu adalah alasnya ya, alas Ka'bahnya. Cuma ada 4 titik sehingga membentuk bangun datar. Jadi bukan bangun ruang, tapi bangun datar. Nanti dicek bangun datar apa yang kalian dapatkan. Kalau ada yang udah selesai, boleh di grup sebutkan nama dan bilang selesai. Nama selesai. Ya. Adakah yang sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa di grup nama tanda checklist boleh. Nama tanda checklist. Belum ada nih. Kelas 5, Sumaya, semangat, semangat.
Waktunya masih lama. 5 menit lagi. Kelas Halimah dan Sumaya belum ada tanda-tanda. Monika. Ya. Gimana adik-adik? Lima Sumaya. Waktunya 4 menit lagi. 4 menit lagi, ayo. Ya, kita sambil dengerin murotal ya. Sambil murotal. Juz 30. Muzamil deh. Bentar ya. Oke. Oke, kelas Halimah, Sumaya. Rahman ada nggak? Ya, 1 menit lagi ya adik-adik. Oke, di kelas Sumaya sudah ada 3 orang nih yang sudah selesai. Coba ya kelas Halimah, nambah 4 orang. Kelas Halimah ada belum ya? Belum, ayo semangat kelas Halimah.
Oke, kelas Halimah, ayo dong, mana coba jawabannya? Kelas Sumaya sudah ada 4 orang. Ibu yakin sudah bisa semuanya. Kalau yang belum bisa atau ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, waktunya sudah habis. Untuk kelas 5 boleh bisa kembali lagi kita ke Zoom. Semuanya bisa kembali lagi ke Zoom. Wah, Kansa sudah ada, kelas Sumaya sudah menambah daftar yang selesai nih. Oke. Coba deh Ibu pengen buka speakernya untuk Sarah. Sarah, kelas Sumaya. Silahkan dibuka speakernya. Dan nonton. Sarah, silahkan dijawab yang B. Berbentuk bangun datar apa ya alas Ka'bah itu? Persegi. Persegi? Yakin? Iya. Yakin. Coba Kanaya. Kanaya, kelas Sumaya. Berbentuk apakah alas dari Ka'bah itu? Kanaya, kelas Sumaya. Silahkan. Berbentuk apa Kanaya? Persegi. Persegi juga. Persegi panjang, Bu. Soalnya kan sisinya beda. Beda sisinya antara satu dan yang lainnya ya? Iya. Oke. Kata Kanaya persegi panjang. Kaila. Coba Kaila, alasnya ada 2 jawaban yang berbeda nih. Kaila, berbentuk apa ya? Alasnya Kaila, kelas Sumaya. Oh, Kaila baru masuk nih. Alia deh, Alia dulu. Alia, silahkan. Berbentuk apa, Alia? Persegi panjang. Persegi panjang. Oke, sudah ada 2 yang menjawab persegi panjang dan persegi 1. Sarah mau tetap pada pendirian atau mau ganti, Sarah? Gimana nih? Ganti. Kok ganti sih? Yakin dong, Sarah. Ganti, mau apa jawabnya? Persegi panjang. Persegi panjang, ya. Sip, alhamdulillah. Kenapa persegi panjang, Sarah? Soalnya beda, yang satunya 12, yang satunya 13. Ya, udah disebutin deh tadinya mau ditanyain ke yang lain. Oke, sip. Beda ya, yang satunya 12, yang satunya 13. Ya, berbentuk persegi panjang. Yang C-nya, coba yang C-nya. Hitunglah kelilingnya. Ibu mau tanya ke Kanaya. Kanaya, coba jawabannya berapa Kanaya? Keliling dari bangun datar alas Ka'bah? 50. 50 apa? Satuan. 50 satuan. Oke, betul. Coba yang D, luas. Ibu mau tanya ke Kansa. Kansa Sumaya. Oh, Halimah, Askia udah selesai nih. Coba Sumaya, Kansa boleh deh. Luasnya berapa ya Kansa? Kansa ada? Yaudah Askia deh, kelas Halimah nih. Ada Askia, Halimah, alhamdulillah. Askia bisa dengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Bisa. Coba luasnya berapa, Neng? Luasnya, panjangnya 12 dikali lebarnya 13. Jadi hasilnya 156. 156 apa? Satuan. Alhamdulillah. Kasih aplaus dulu dong buat teman-temannya nih yang udah jawab. Kalian hebat. Oke, Ibu yakin yang lainnya juga sudah paham, tapi waktunya terbatas ya. Jadi silahkan nanti kalian bisa menjawab dan share ke grup ya. Oke, jadi kita ulangi. Berbentuk bangun datar persegi panjang, kan ada yang bilang kalau Ka'bah itu berasal dari kube, yang artinya kubus. Ternyata alasnya berbentuk persegi panjang, berarti bukan kubus ya. Ka'bah itu persegi panjang. Ibu dapat datanya dari sumbernya dari internet sih, Ibu nggak ngitung sendiri panjangnya berapa, lebarnya berapa. Cuman ternyata setelah dibuktikan
dari sumber di internet ya, alasnya itu tidak berbentuk persegi. Kalau tidak berbentuk persegi, dia bukan kubus, karena kubus itu sisi-sisinya semua panjangnya sama, ya. Berarti dia tidak berbentuk persegi. Jadi ada tambahan informasi baru ya. Cuma bedanya dikit-dikit emang, bedanya satu satuan. Jadi 11, 12 sama tingginya 13 kayak gitu. Jadi seperti kubus. Hitunglah kelilingnya. Kelilingnya panjangnya 12, lebarnya 13, di 12 sama 13, 25 dikali 2 ya. Jadi 50 satuan. Oke, luasnya juga tadi sudah dijelaskan dengan rinci oleh Askia. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah menjawab. Silakan boleh di-share ke grupnya. Askia boleh di-share ke grupnya. Nanti bisa jadi referensi. Kalau yang ini mah jangan ke grup deh. Yang ini mah di Wapri aja boleh. Di Wapri. Nanti yang lainnya juga khusus yang ini aja di Wapri. Yang lainnya nanti boleh ke grup ya. Nanti yang menjawab tentunya Ibu akan memberikan nilai poin untuk kalian, tabungan poin untuk nanti penilaian harian ya adik-adik. Next. Oke, sudah nih latihan soalnya. Sekarang supaya adik-adik bisa lebih yakin lagi nanti untuk penilaian harian, silakan nanti setelah pembelajaran ini adik-adik bisa buka e-mic-nya. Judulnya yang ini ya, bab matematika koordinat kartesius. Babnya yang ini, nanti adik-adik langsung ke yang ini, menghitung keliling dan luas bangun datar. Dan satu lagi sih ada satu lagi unsur-unsur sama menghitung, bagian ininya aja ya. Nanti kerjakan soal-soalnya untuk latihan ulangan nanti. Ibu akan memeriksanya di hari Sabtu, jadi kelas Sumaya dan Halimah hari Jumat harus sudah selesai. Siap ya? Gampang banget ini. Tapi untuk mengasah aja biar kalian terbiasa menjumpai soal-soal sistem koordinat kartesius. Ya, alhamdulillah akhirnya sudah selesai. Sebelum Ibu tutup nih, kalian ada yang mau ditanyakan tidak pembelajaran sistem koordinat ini? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Silakan dibuka speakernya semua. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah paham ya? Karena sudah disugestikan kita dari awal bahwa matematika itu mudah banget. Amin. Amin ya. Silakan adik-adik yang luar biasa. Adik-adik yang luar biasa silakan bisa mengirimkan jawabannya soal yang tadi di grup. Tapi khawatirnya nanti keburu jam mapel yang baru, silakan bisa diwakil ya ke Ibu ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah kita masih diberikan detakan jantung, kita masih bisa bergerak menggerakkan alat tubuh kita, kita masih diberikan berpikir, kita masih bisa menghirup tanpa harus membeli. Kita masih bisa menghembuskan napas. Dan tidak ada alasan untuk mengeluh atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya, adik-adik, semangat terus. Walaupun di era pandemi seperti ini, di masa pandemi seperti ini, semangat kalian untuk belajar harus terus membara, ya. Ya, adik-adik, Ibu doakan semoga menjadi generasi penerus yang luar biasa nantinya nih, muncul dari Mentari Ilmu, ya. Alhamdulillah, silahkan. Ibu kembalikan, tadi udah Rois Halimah, sekarang Rois kelas Sumayah yang menutupnya ya adik-adik. Tapi sebelum ditutup, kita flashback dulu. Kita tadi sudah belajar apa? Silahkan dibuka speakernya. Koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Terus menghitung luas dan keliling bangun datar. Ya, seperti itu ya adik-adik. Sudah, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Datangnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup dan kembalikan ke MC. Ibu kembalikan ke Roisah kelas Sumayah kepada Rafaifa.
sudah ada tadi kalau tidak salah. Rafaifa ada. Ibu, maaf. Kenapa, Neng? Mic-nya Rafaifa rusak, Ibu. Oh, ya udah sama wakilnya aja. Siapa ya wakil kelas Sumaya? Wakil Roisahnya kelas Sumaya siapa? Ayo. Neng Andin, wakilnya siapa ya Neng Andin? Kelas Sumaya ada nggak wakil Roisahnya? Ya udah deh, ditutup sama Alia aja deh. Silahkan Alia menutup pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Iya, sudah? Tutup. Silakan beri reaksinya dong buat pembelajaran hari ini. Love, oke, apa aja. Terus kalian Ibu mau foto dulu ya. Ibu mau foto dulu slide yang pertama. Bentar. Pak Teguh, gimana sih kalau mau foto? Bentar nih, siap-siap. Ya, buka videonya semua. Silakan dibuka videonya semua. Ini. Kumaha? Oh. Oke. Bentar, Rafaifa, wajahnya nggak ada nih. Ini. Oke. Ulangi lagi. Rafaifa wajahnya nggak kelihatan. Syahidah juga wajahnya nggak kelihatan. Mana Syahidah? Ibu mau lihat dong. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Tahan. Sip. Selanjutnya, slide yang kedua. Ada 3 slide ya adik-adik. Oh, ada Pawawan ikut juga ya nih. Slide kedua ada Pawawan nih. Bareng sama kepala sekolah kita. Yeay. Jahida, wajahnya nggak ada Jahida. Gevira juga. Farha. Oke, 1, 2, 3. Ye, tadi harusnya sambil buku matematikanya diliatin ya. Oke, lanjut. Slide yang ketiga. Silakan yang ketiga, buku matematikanya boleh diperlihatkan. Buku paket matematikanya, silakan bisa diperlihatkan seperti ini. Semuanya dibuka. Buku paket matematikanya boleh dilihatkan. Ada Naura, Ilma, Muza, Celsa, Konita, Haura, Desya, semua aja deh. Semuanya boleh buku matematika. Nah, gitu kayak Naura tuh bukunya terlihat. Ibu banyak banget di slide ketiga, nggak bisa sebutin satu-satu, semuanya aja. Buka buku paketnya. Askia, Haura, Jahida, Rizka, belum dibuka, Tiara juga. Oke, siap ya. 1, Cindy, Sahla, Tiara, Hasta, Jahida, Askia, Sahla, silakan. Alia juga nggak ada, Alia, videonya. Nah, Rizka, 1, 2, 3. Oke. Bentar, masih tahan. Yang tadi yang slide pertama Ibu ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya, Ibu kirim dulu. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Sudah adik-adik. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Silakan adik-adik boleh beristirahat. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya persiapkan untuk ulangan harian dan adik-adik mengerjakan emiknya ya.
MIK-nya dikerjakan sampai hari Jumat, hari Sabtu Ibu akan memeriksanya. Boleh dibuka-buka buku paketnya untuk latihan ya. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih sudah join di Zoom ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama-sama. Terima kasih Pak Wawan. Mangga. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.